radikalisme. Cinta tanah air Indonesia merdeka. Sore Pak, Sore Mas. gunakan ya Pak, nama saya Novan Feris Adriansa dengan NIP 114123039 dari Fakultas Teknik Industri. Terus kuliahnya di Universitas 17 Agustus 45 di Surabaya. Yang pertama Pak ya, bisa diperkenalkan nama Bapak siapa dan bekerja di bagian apa Pak? Ya, terima kasih waktunya. Nama saya Ahmad Fuad Junaidi. Pekerjaan saya seorang aparat negara Polri. Saya dinas di Polsek Waru di bagian reskrim. Ya, itu. Terus selanjutnya Pak, bagaimana pandangan Anda terhadap upaya pencegahan radikalisme di masyarakat? Jadi kalau dari segi keamanan, kita anggota polisi ini kan di bidang keamanan negara ya. Jadi pencegahan radikalisme itu penting sekali, karena paham radikalisme itu kan paham. Nanti paham ini kan ada di benak ya, di pikiran itu. Kalau sudah ada paham, kalau sudah ada tindakan, itu baru pelaksanaan nanti menuju ke arah kekerasan radikal itu. Karena radikalisme itu paham untuk mengubah sesuatu yang menurutnya benar bagi suatu kelompok. Radikal di agama ada, radikal di sosial juga ada. Nah, radikalisme ini harus dicegah ya. Jadi banyak institusi ya, BNPT itu ya yang penanggulangan terorisme ya. Jadi banyak pencegahan itu, peran-peran dari ulama, karena paham radikalisme itu bisa di agama, di sosial ya. Kalau agama, jadi suatu kelompok yang memahami agama yang kurang, itu akhirnya menimbulkan suatu pemahaman. Contoh ya, kayak Imam Samudra, Amrosi, itu radikal pemahamannya bahwa selain kelompoknya ini kafir. Terus kayak TNI Polri itu dianggap togut ya, musuh, karena dia mau mengganti dasar Pancasila menjadi Islam, negara Islam. Seolah-olah negara Islam ini kalau berkembang di Indonesia ini akan rahmatan lil alamin. Padahal di Indonesia ini banyak suku ya, ada beberapa agama, ras ya. Nggak bisa memaksakan suatu negara ini yang sudah ada sebelumnya banyak agama, terus banyak suku, ras yang dilindungi sama negara. Terus ada kelompok radikal yang kepingin mengubah dengan cara kekerasan. Dengan cara kekerasan seperti apa? Ya bom bunuh diri, menyerang anggota yang sedang bertugas. Lah itu paham-paham tersebut harus dicegah. Dengan cara apa? Ya ulama, ustadz mengajarkan agama dengan dakwah-dakwahnya, dengan agama yang benar ya, disampaikan kepada masyarakat, kepada pemuda-pemuda bagaimana beragama yang benar ya, toleransi, saling menghormati sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Jadi ulama, dari kepolisian, TNI itu ada peran. Nah,
sampean sebagai mahasiswa harus bisa memahami bahwa Indonesia ini beraneka ragam, budaya, suku, agama, harus bisa bertoleransi, saling hormat menghormati, tidak bisa memaksakan kehendak pemahamannya dia menurut dia benar, sehingga dia merasa tujuannya untuk merubah sesuatu, dia memaksakan dengan cara kekerasan, dengan cara menjadi teroris, ya, terus istilahnya memprovokasi, memasukkan pemahaman-pemahaman, ya, pemahaman-pemahaman agama, sosial ke pemuda-pemuda yang rentan, yang mudah diprovokasi. Itu dia akan mengajak menjadi kelompoknya, biasanya eksklusif kelompoknya itu. Dia tidak mau membaur dengan masyarakat, dia punya tempat, punya kelompok sendiri, jadi eksklusif, radikal itu, kelompok-kelompok radikal itu. Ya, menjauh. Ya dia cari tempat, terus dia punya kelompok, tidak mau membaur karena dianggap dia tidak sepaham. Ya, dia tidak sepaham dengan kelompoknya itu, sehingga dia merekrut pemuda-pemuda, baik dari segi sosial, segi ekonomi, yang rentan diprovokasi, direkrut. Dari segi pemuda mungkin secara sosial dia dikucilkan sama teman-temannya, dikucilkan sama keluarganya, sehingga dia merasa dia ini sendiri. Begitu ketemu sama, direkrut dengan cara baik-baik, oh ternyata ini kok cocok ya. Ya, dari segi sosial seperti itu, akhirnya dia ikut kelompoknya karena merasa dia dengan kelompoknya nyaman, dikucilkan sama masyarakat, dikucilkan sama keluarga secara sosial. Terus secara ekonomi, dia mungkin ekonominya miskin, pas-pasan, nyari kerjaan juga susah. Akhirnya dia ini dia merasa bahwa mencari pekerjaan ini susah. Negara ini kurang berperan kepada rakyat-rakyat miskin, sehingga dia benci sama negara, benci sama pemerintah. Ya, akhirnya dia itu kalau melihat kemiskinan, terus pemerintah merasa dilihat menurutnya ini tidak bertanggung jawab, akhirnya dia kepingin merubah. Nanti kalau negara ini saya rubah menjadi misalkan negara Islam, nanti seperti ini, kemiskinan akan ditanggulangi seperti ini, dengan caranya seperti ini, dengan ya seperti itu. Hingga akhirnya dia mempunyai tujuan, akhirnya bergabunglah ke radikalisme. Jadi pencegahan ini dari BNPT, ya, BNPT itu yang menangani masalah radikalisme, teroris itu. Terus peran kiai, peran ustadz, ya, terus peran dari orang tua juga yang mengawasi anaknya. Pokoknya yang berlandaskan kepada Pancasila dalam hal kehidupan sehari-hari. Terus kalau belajar masalah agama yang benar sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi yang umum, kalau yang khusus itu terkadang itu yang membahayakan, yang kurang terpantau. Makanya peran MUI, ulama untuk pencegahan itu sangat penting sekali. Dengan cara apa? Ya istilahnya musyawarah, mengadakan semacam seminar-seminar di sekolah-sekolah. Itu pencegahan dengan cara memberikan pemahaman yang benar berkehidupan kebangsaan, kehidupan beragama,
sesuai dengan Quran dan hadis. Bernegara itu kita punya dasar, punya undang-undang, punya Pancasila. Di luar dari itu yang membahayakan. Ya demikianlah kalau mungkin saya mengurai beberapa pemahaman tentang radikalisme dan pencegahannya seperti apa, peran-perannya, yang berperan siapa saja. Terima kasih. Untuk selanjutnya ya, apakah karena Bapak itu kayak mengatasi kasus tentang itu tadi anti radikalisme, terus gimana Bapak itu buat cara mengatasinya? Ya, terima kasih. Kalau saya menangani langsung terkait radikalisme, tidak pernah, karena radikalisme yang berhubungan dengan teroris itu ada dari aparat ya, dari Densus 88 lah yang menangani langsung. Cuman yang saya lakukan itu, yang saya tangani ini memberikan wawasan ya, terhadap adik-adik SMA, anak-anak dunia pendidikan, baik dari SMA, dari anak-anak pondok, dari mahasiswa. Peran saya di situ memberikan wawasan, baik secara kebangsaan, baik secara keagamaan. Jangan melenceng dari agama, jangan melenceng dari Al-Quran dan hadis, dari berkebangsaan jangan melenceng dengan dari Pancasila, seperti itu. Baik, saya lanjut Pak. Bagaimana strategi efektif dalam mendidik generasi muda agar tidak terpengaruh oleh paham radikal? Ya, jadi generasi muda ini harus punya jiwa nasionalisme, harus cinta kepada tanah air. Sampean adik-adik semua ini kan dilahirkan di Indonesia, harus mencintai Indonesia ini dengan keberagamannya, dengan agamanya, beberapa agama itu harus tertanam jiwa nasionalisme. Ya, nasionalisme itu cinta tanah air. Jangan mau atau jangan mudah diprovokasi sama sesuatu hal yang baru, yang tidak umum. Ada kelompok tertentu yang belum pernah sampai temui, adik-adik semua itu mendoktrin, memberikan pemahaman, oh, ini kok baru ya, ini kok baru ya. Nah, dicuci otaknya, harus jiwa nasionalisme ini ya, terus harus banyak sosialisasi sama teman-teman, jangan menyendiri, jangan istilahnya sampean ini kalau ada masalah terus sampean tidak sampean berbagi dengan itu rawan seperti itu. Jadi sampean akhirnya mempunyai estafet ya, yang istilahnya orang itu seperti itu ya, estafet ya, seperti itu. Jadi dia nggak sukanya menyendiri, nggak mau berbaur dengan teman atau masyarakat. Jadi generasi muda harus nasionalisme, cinta tanah air seperti itu. Terus agamanya, ilmu agamanya juga ditambah ya, agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Jangan sampai mudah dihasut dengan dalil-dalil agama seperti ini, hadis-hadis seperti ini. Terus tetap belajar mencari ilmu, khususnya ilmu wawasan kebangsaan ya, antisipasi untuk generasi mudanya itu jangan mudah terprovokasi, saling menghormati, toleransi terhadap
apa yang ada di Indonesia, toleransi beragama, toleransi suku, ras, seperti itu ya gitu. Yang selanjutnya ini dampak apa saja yang terjadi karena radikalisme ini? Yang jelas dampak dari radikalisme ini akan memecah belah bangsa. Memecah belah bangsa, dampaknya radikalisme. Jadi kesatuan akan tercerai-berai. Itu yang berbahaya. Indonesia tidak akan bisa bersatu lagi kalau paham-paham radikalisme ini masuk merongrong negara Indonesia ini. Dampaknya yaitu terpecah belah bangsa, persatuan dan kesatuan akan tercerai-berai. Ya, itu seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mendekati individu yang mungkin terpapar ideologi radikal dan membantu mereka keluar dari lingkaran tersebut? Ya, yang jelas ya caranya harus soft ya, harus lembut ya. Tidak boleh kita langsung dengan cara kekerasan. Dilakukan pembinaan ya, diajak ngobrol dari hati ke hati, mendengarkan apa yang dia sampaikan ke kita menjadi pendengar yang baik. Jangan istilahnya kita langsung memaksakan diri, kamu harus berubah begini-begini. Ya step by step lah, diajak dari segi keagamaan, yuk diajak ketemu sama kiai, diajak ketemu sama ustadz. Kalau kita nggak tahu, kurang lah masalah agama, kita ajak ke sana, ke ustadz atau yang lebih tahu dalam hal segi agama. Terus kita ajak mungkin healing ya. Kalau dia istilahnya dia suka menyendiri, yang terpenting dia ini terhibur bahwa ada teman yang baik yang mengajak kebaikan, seperti itu. Baik, untuk wawancara dari kelompok kami mungkin sekian itu saja, Pak. Ya, terima kasih sudah dikasih wawasan untuk tema anti radikalisme ini.